juga, ini cukup loh karena saya sudah berikan terbaik buat anak-anak saya. Makanan sehat di rumah dan semuanya ya karena kondisi kita ini waktunya itu mepet. Apa yang bisa dokter bagikan dengan situasi seperti ini? Ya, nomor satu kita harus membagi waktu ya. Jadi prioritas waktu itu tetap harus kita pentingkan. Jadi kalau kita semua punya waktu 24 jam, kita harus utamakan yang utamanya itu, yang terpentingnya tuh apa. Jadi kalau dari segi fisiknya ya makanan yang bergizi itu sudah baik. Tapi biasanya makanan yang bergizi itu orang tua hanya membatasi gula, membatasi lemak, tapi kurang memperhatikan asupan serat atau untuk probiotiknya, itu juga penting gitu. Kebiasaan makan yang sehat itu juga penting, tidak memaksakan. Jadi anak-anak itu jangan harus, pokoknya harus habis gitu. Itu untuk kejiwaannya mereka kan juga kurang baik. Selain itu waktu untuk screen time itu harus dibatasi sesuai dengan usia. Jadi kalau misalnya screen time yang terlalu banyak itu kan akan mengganggu melatonin dan akan mengganggu untuk tidurnya mereka juga karena paparan blue light-nya. Matanya juga sangat bisa terpengaruh gitu kan. Jadi banyak yang menggunakan kacamata gitu. Iya, pantesan belakangan ini banyak sekali anak-anak usia generasi alfa itu kacamatanya sudah minusnya besar-besar semua gitu ya. Karena ternyata tidak hanya pada saat di meja makan, tidak hanya belajar, tapi bahkan tiduran pun juga sambil lihat gadget gitu. Nah ini untuk menutupi celah ini bagaimana dok? Apa yang bisa dokter sampaikan? Dan bagaimana dengan orang tua yang mengalami masalah ketika anaknya nggak mau makan kalau nggak sambil screen time? Nah apa yang harus dilakukan untuk orang tua di masa-masa sekarang ini? Anak-anak itu bergantung pada orang tua. Jadi nomor satu yang harus kita edukasi adalah orang tuanya, bukan anak-anaknya. Jadi orang tuanya ini yang harus kita berikan pemahaman yang penting bahwa anak-anak itu mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Kalau mereka mendapatkannya dari gadget, berarti mereka tidak mendapatkan dari orang tua atau dari lingkungan yang utamanya gitu. Jadi orang tua dan juga lingkungannya yang di rumah itu yang harus kita buat menjadi bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Misalnya untuk dia mengembangkan mastery, jadi dia tuh bisa skillnya tuh bisa tambah lama, tambah diasah. Bukan hanya dengan main game, tapi gamenya itu yang secara fisik gitu loh. Untuk melatih semua gross motornya, fine motornya, language-nya gitu. Jadi tidak hanya menggunakan gadget. Nah, ketika kita menggunakan gadget, kita juga bisa memilih jangan cuma untuk yang konten hiburan-hiburan, tapi juga memang hanya memakai gadget itu untuk konten edukasi aja gitu. Jadi dibatasin waktunya, itu pun kita pilih untuk yang edukasi, bukan yang untuk terlalu banyak nontonin orang joget-joget atau misalnya yang tidak bermanfaat lah untuk anaknya gitu. Dokter Kalau udah terlanjur ya memang harus kita kurangin perlahan. Tapi ya tadi kembali lagi kita harus mengedukasi dari orang tuanya dulu. Dokter ada yang bilang, oh kalau pola makan sehat itu kan untuk keluarga yang mampu. Bagaimana ke keluarga yang semuanya serba cukup nih, ngepas banget lah gitu. Bagaimana saya mengakali atau menyiasati agar pola hidup yang sehat dengan pola makan yang benar itu bisa saya terapkan di meja makan untuk generasi alfa khususnya. Saran ibu bagaimana dok? Keseimbangan gizi ini. Iya, kalau saat ini mungkin kita memang mengalami kesenjangan sosial yang jurangnya sangat dalam gitu ya. Kesenjangannya itu terlihat antara yang memang sangat mampu dan tidak mampu gitu. Tapi kalau kita mengingat kembali ribuan tahun yang lalu, misalnya zamannya Yesus atau zamannya para nabi gitu ya. Namanya makanan sehat itu bukan artinya mahal. Makanan sehat itu adalah bahan makanan yang memang sudah diciptakan dan disediakan Tuhan. Kita olah dengan cara yang terbaik untuk mempertahankan nilai gizinya. Jadi sama sekali bukan karena harus mahal. Gitu. Yang namanya sayuran itu bisa kita beli di supermarket yang memang mahal sekali untuk bahan-bahan yang import atau sebetulnya kita kan tinggalnya di Katulistiwa, kita tinggal di tanah yang begitu subur yang sebetulnya kita memiliki banyak sekali bahan makanan yang berlimpah gitu. Kesegarannya pun bagus kalau kita membeli bahan makanan lokal. Jadi sama sekali tidak benar kalau bahan makanan yang sehat itu harus mahal. Boleh dipetakan nggak dok secara praktis dan sederhana? Pagi itu gizi yang bagus tuh seimbang tuh begini, siang gizi seimbang tuh begini yang bisa ditemui di rumah ataupun di tempat-tempat pasar terdekat gitu. Silakan dok. Jadi sebetulnya kita mengenal konsep makronutrien dan mikronutrien. Yang makro itu karbo, protein dan lemak. Diusahakan kita setiap kali makan itu tersedia
3 komponen karbo, protein, lemak. Jadi apakah karbonya itu dari ubi, kentang, jagung, kadang-kadang kalau anak-anak mungkin roti juga mau, boleh juga. Tapi kita cari yang memang bahannya itu fresh atau segar gitu ya, yang bahannya itu lebih segar dan lebih alami. Kemudian dari proteinnya kita bisa menggunakan protein nabati, protein hewani untuk makan pagi. Misalnya kita bisa telur, itu salah satu yang paling mudah. Kita juga punya banyak kacang hijau, kacang merah, kedelai diolah menjadi susu atau bubur. Kita olah jadi es untuk snack, itu juga bisa gitu ya. Nah, lemaknya orang Indonesia ini kebanyakan lemaknya lemak goreng. Itu yang salah. Lemak yang dari ikan, dari kacang, dari alpukat itu yang seharusnya kita konsumsi gitu. Nah, untuk mikronutrien tadi, vitamin dan mineral itu paling banyak dari sayur dan buah-buahan. Jadi ketika anak itu dari pertama kali makan, kita harus sangat mengusahakan supaya mereka tuh terekspos dengan aneka sayur dan buah. Apakah dalam bentuk jus atau dalam bentuk es atau dalam bentuk yang alaminya, aslinya gitu. Itu harus kita bantu dengan menjadi contoh utamanya gitu. Jadi orang tuanya harus memberikan contoh supaya anaknya juga mengikuti. Bagaimana jika orang tua sudah kasih contoh, orang tuanya suka banget sayur sama buah, ternyata anak-anaknya baik generasi Alpha, generasi Z sama sekali nggak suka buah, sama sekali nggak suka ikan. Apa solusinya, Dok? Supaya bisa tercapai yang namanya keseimbangan gizi. Unlikely sih sebetulnya. Sebetulnya anak itu akan belajar juga. Jadi kalau misalnya satu kali dia nggak mau, memang itu bukan artinya dia langsung dia nggak suka ini, jadi kita nggak usah kasih lagi gitu. Jadi anak itu kadang-kadang baru mau setelah 15 atau 20 kali kita coba. Jadi kita jangan maksa juga. Intinya dari satu kali menyajikan satu piring itu, kita menyajikan beberapa jenis makanan, dia boleh pilih. Mulai dari pegang dulu, terus dicicip, itu udah suatu tanda yang bagus gitu. Jadi mulai MPASI, ketika anak itu mau megang dan mau mencicip atau mencoba, itu aja udah bagus. Kalau dia lepeh, nggak apa-apa, nanti next time kita kasih lagi gitu loh. Jangan putus asa untuk tidak memberikan itu. Dan yang terpenting, jangan kita cepat-cepat mengenalkan makanan instan yang tinggi gula. Kalau kita misalnya udah tahu dia nggak mau makan ini, terus disogok dengan makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak, ya dia akan mencari itu terus gitu. Karena Misalnya, enak ya. Betul, memberikan minuman-minuman itu juga jangan yang tinggi gula, karena nanti itu dia akan kecanduan di sana. Dokter, kalau misalnya ada yang bertanya, orang tua, dari mana saya bisa tahu anak-anak saya generasi Alpha khususnya itu mulai kecanduan pola makan yang tidak seimbang gizinya? Bisa dokter bagikan tanda-tandanya, gejala-gejalanya barangkali? Selain obesitas maksud saya. Obesitas juga bukan tanda kecanduan sih. Sebenarnya intinya kita terus memperkenalkan aja gitu. Kalau misalnya orang tua tuh pasti tahu kalau anaknya nggak mau semua makanan yang sehat dan hanya mau makanan yang tidak sehat. Ya itu udah tanda yang mengkhawatirkan sekali gitu. Jadi balik lagi kita harus mengedukasi dari orang tua dan pengasuh utamanya. Kalau sudah terlanjur nih dokter, wah terlanjur ini udah jarang memperkenalkan makanan-makanan yang gizi seimbang. Lalu apakah ada cara lain untuk mengubah ini untuk menyelamatkan generasi Alpha kita khususnya supaya mereka bisa memiliki kesehatan secara psikis juga baik, secara klinis juga benar gitu loh. Iya. Jadi ini bahkan bukan untuk Alpha, untuk generasi milenial, generasi Z, generasi baby boomer, semua mengalami hal ini. Makanan yang tidak sehat itu begitu mudahnya menciptakan kecanduan untuk kita. Jadi ya memang kita harus belajar mau mengolah makanan sehat. Dan makanan sehat itu bisa kita olah menjadi lebih menarik untuk anak-anak. Kita bisa membuat misalnya untuk sarapan pancake atau muffin yang mudah dengan cara misalnya oat di blender sebentar, terus dicampur dengan pisang, kita kasih telur, kita kasih peanut butter, terus kita bikin itu udah pancake yang sehat gitu. Atau kita buat dalam bentuk muffin, atau kita buat banana bread gitu. Itu sebetulnya hal-hal yang sehat, dia boleh makan gitu loh. Dan bentuknya nggak melulu kayak membosankan, harus makan sayur terus-terusan itu juga enggak.
Nah, untuk sayuran bisa kita olah misalnya menjadi sup. Apakah di dalam spaghetti itu, di dalam bumbunya kita kasih tomat, kita kasih jamur, kita parutin wortel, itu juga nggak apa-apa, itu bisa masuk juga gitu loh. Kemudian kita bisa olah yang tadi ya, misalnya kacang hijau, kacang merah, diolah menjadi bubur atau menjadi jus. Setelah itu kita bekukan jadi popsicle, jadi dia makan es. Atau dicampur untuk menjadi agar-agar atau jelly, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Berarti orang tuh harus kreatif ya untuk generasi yang super kreatif ini ya. Dokter, dari pengalaman dokter nih kita penasaran. Dari pasien-pasien yang sekarang ini, kalau ada yang mau tahu, emang gangguan kesehatan segawat apa sih? Sebahaya apa sih kalau saya biarkan anak-anak saya makan dengan instant food? Karena saya kan orangnya sibuk. Ya, yang penting kenyang, nggak sakit-sakit, badannya gempal, terus belajarnya masih fokus. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman dokter menangani pasien yang datang, itu sebenarnya ada fenomena apa yang terjadi? Sebetulnya makanan yang ada di Indonesia untuk makanan yang instan dan tidak sehat di Indonesia ini kita banyak mengikuti negara Barat, Western, terutama yang Amerika itu banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat dibandingkan dari Eropa karena regulasinya mereka lebih bebas, lebih memperbolehkan menggunakan bahan makanan yang sebetulnya nggak sehat gitu, banyak pengawetnya segala macam. Kita lihat aja contohnya mereka di sana gimana, sudah banyak sekali kasusnya. Kalau pengalaman saya secara pribadi, saya kebetulan bekerja di rumah sakit yang merupakan salah satu pusat rujukan untuk pasien gagal ginjal. Kita semakin banyak loh pasien-pasien yang usianya tuh semakin muda, yang anak-anak pun ada. Dan ketika kita tanyakan, biasanya mereka banyak mengonsumsi produk-produk teh yang memiliki kandungan gula yang tinggi gitu, dan juga makanan-makanan yang instan, bukan hanya yang harganya mahal, yang harganya murah di pinggir jalan pun kandungannya itu udah nggak jelas karena banyak menggunakan bumbu-bumbu, banyak digoreng, terus dikasih bubuk-bubuk pewarna atau perasa supaya menarik. Misalnya jus juga dikasih yang pemanis lagi, atau misalnya konsumsinya itu selalu dalam kemasan yang plastik, itu juga nggak sehat gitu. Jadi concern kesehatannya sebetulnya banyak. Yang salah satu yang irreversible adalah gagal ginjal. Dok, tadi dokter bilang luar negeri autoimun juga semakin banyak. Iya, tadi semakin banyak itu, kata semakin banyak itu berarti faktanya ini angkanya meningkat gitu, Dok? Ya, iya. Waduh. Ini berarti tidak hanya orang tua ya. Saya rasa di lingkungan keluarga Kristen kan selain orang tua ada komunitas juga, ada gereja ya. Dan juga ada praktisi seperti dokter ya sebagai ahli gizi. Kalau menurut pandangan dokter nih, perspektif Anda pribadi, sebenarnya gereja bisa nggak sih berkontribusi dalam juga membantu untuk membentuk kebiasaan gaya hidup sehat di setiap generasi, khususnya generasi Z atau Alpha lah yang sekarang yang lebih banyak screen time gitu loh. Kira-kira sangat bisa. Seperti apa yang bisa dokter sumbangkan ide untuk bisa gereja bisa kerjakan? Iya, salah satunya gereja kita juga bisa merayakan Hari Pangan. Kan ada Hari Pangan Sedunia. Biasanya juga ada surat gembala mengenai Hari Pangan Sedunia. Dan dijelaskan bahwa kita itu ketika kita tidak menghabiskan makanan yang harusnya menjadi jatah kita itu merampas hak orang miskin. Itu Pope Francis ya yang bilang seperti itu. Dan selain itu saya juga terlibat di gereja mengadakan seminar kesehatan yang untuk mengajarkan apakah orang tua, anak remaja, pola makan yang sehat itu seperti apa. Itu bisa kita lakukan. Kita juga bisa melakukan kayak lomba atau aktivitas-aktivitas supaya ada aktivitas fisik dan juga berkreasi gitu. Misalnya kalau pas 17 Agustus kita lomba menghias tumpeng gitu. Jadi banyak ya aktivitas dengan berbagai tema gitu. Betul, menghias tumpeng yang tentunya harus dimakan ya. Jangan tumpeng dihias tapi nggak bisa dimakan ya, Dok ya. Oke, dokter, banyak sekali pertanyaan yang muncul mungkin di benak juga para pemirsa kita. Tetapi waktu juga yang harus membuat kita harus rehat sejenak. Mungkin nanti di episode yang berikutnya kita bisa mengundang dokter kembali. Terima kasih untuk investasi waktu Anda, Dokter Joy. Tetap sehat dan kita doakan generasi Alpha dan semua generasi memiliki pengertian yang benar sehingga memiliki gaya hidup yang sehat dan seimbang. Tuhan Yesus memberkati, Dok. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga. Masalah kesehatan generasi Alpha
ternyata bukan hal sepele. Obesitas, kurang gerak, belum lagi autoimun, gagal ginjal. Ya, kebiasaan buruk harus segera kita atasi bersama. Dan sebagai orang tua, pendidik dan komunitas, terutama bapak-bapak gereja, gembala, semua yayasan, organisasi, kita punya peran besar dalam membentuk pola hidup sehat bagi generasi mendatang, yaitu anak-anak kita. Dan sebagai orang tua, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Kita batasi screen time kita. Kita ajak anak-anak aktif bergerak dan kita mulai mau untuk rajin siapkan makanan sehat yang sederhana namun seimbang gizinya. Ingat, mereka belajar bukan dari kata-kata kita, tetapi juga dari kebiasaan yang kita tunjukkan di kesehariannya. Gereja dan komunitas Kristen, kita bisa mengadakan program edukasi kesehatan. Tidak hanya di sekolah minggu, tapi juga untuk hari-hari tertentu. Mendorong aktivitas fisik dalam persekutuan anak dan remaja. Bahkan kita mulai belajar untuk membangun budaya untuk mengajarkan bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari menghormati yang Tuhan anugerahkan. Jadi mari kita mulai. Mulai saat ini kita mulai dari rumah, dari gereja, dari komunitas kita. Karena sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang kesiapan kita untuk menjadi alat bagi Tuhan di dunia ini. Seperti apa kegembiraan Renita dan teman-temannya karena memperoleh pelajaran bahasa Inggris di program School of Life? Berikut liputannya. 1, 2, 3. Renita ikut SOL karena belajar bahasa Inggris, matematika, dan sekolah minggu. Dia makin sering kali belajar dan ada sesuatu yang baru, dia bertanya lagi sama saya padahal sudah dipelajari di SOL. Karena di sekolahnya pelajaran bahasa Inggris itu tidak keharusan. Kalau saya lihat anak-anak di sini antusias sekali ngikutin kegiatan SOL ini, Pak. Sangat, karena saya lihat yang malas, saya tahu anak-anak yang malas mau ikut belajar ini, bahkan belum waktunya, misalnya jam 2 kan masuk jam 3 atau setengah 4. Jam 2 mereka udah kumpul-kumpul kadang di sini. GPDI Jemaat Eklesia di Desa Tanjung Kubah, Batubara telah menjadi tempat di mana anak-anak mengalami perubahan hidup. Berawal dari pelayanan kecil, kini gereja ini berkembang dengan berbagai program pendidikan dan pemuritan yang membantu anak-anak seperti Renita. Tak hanya bagi anak-anak, CBN Indonesia juga memberikan pelatihan parenting bagi orang tua, membimbing mereka dalam mendidik anak dengan kasih dan nilai-nilai Kristiani. Dukungan dari para mitra dan sponsor telah membawa dampak besar bagi komunitas ini. Dengan bantuan operasional, pelatihan guru, serta fasilitas pendidikan yang lebih baik, semakin banyak anak yang menerima kasih Tuhan dan memiliki masa depan yang cerah. Mari terus menjadi bagian dalam perubahan ini. Bersama, kita dapat menolong lebih banyak anak mengalami kasih Tuhan. Wow, Sanggar Belajar School of Life adalah program pemuritan CBN yang bekerja sama dengan gereja lokal. Untuk apa? Untuk menyediakan wadah bagi anak-anak usia 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Agar mereka punya waktu ekstrakurikuler sesudah jam sekolah mereka. Anak-anak bisa belajar bersama, tidak hanya sisi rohani saja, tetapi juga pendidikan juga, ataupun karakter. Dan saat ini ada 70 lebih Sanggar Belajar School of Life yang ada di seluruh Indonesia. Kabar gembiranya, tahukah Anda pun juga bisa loh turut ambil bagian dalam pemuritan CBN ini. Anda bisa menjadi mitra CBN. Caranya sangat mudah. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan saat ini untuk berdonasi langsung menggunakan e-wallet Anda. Atau info lebih lanjut Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Dan tentunya terima kasih untuk dukungan Anda.
Ketika suaminya divonis tumor stadium 4, seorang istri mempertanyakan, kenapa ini terjadi? Padahal ia sangat merasa dekat dengan Tuhan. Saya tumor ganas stadium 4. Di situ mental saya sudah benar-benar drop. Saya merasakan sakit di dada, menusuk sampai ke belakang. Itu yang saya rasakan duluan. Jadi waktu itu saya berobat ke dokter umum. Dokter umum bilang bahwa itu adalah TB. Sehingga saya dikasih obat TB. Saya konsumsi obat TB itu sampai hampir setahun. Jadi semakin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Bilang sama istri, wah ini kenapa ya? Baru kami putuskan berobatlah dulu ke spesialis paru. Di rongsen baru kelihatan bahwa itu ada kecurigaan bahwa itu tumor, masih kecurigaan tumor. Sehingga dirujuk untuk CT scan. Setelah CT scan itu baru ketahuan bahwa saya ada menderita tumor di paru-paru. Setelah divonis tumor, baru dilakukan biopsi. Di biopsi baru ditentukan bahwa ini tumor ganas stadium 4. Di situ mental saya sudah benar-benar drop. Berarti ajalku sudah dekat. Kalau saya pribadi, setelah mendengar suami sakit seperti itu, dia bawa berita pulang ke rumah, saya terdiam. Tapi berpikir, kok bisa gitu ya, kok bisa. Ya udah terima aja, saya bilang terima, saya peluk, nangis berdua itu kan. Nggak bisa dibohongin kalau kita itu kan, kok bisa gitu, kok bisa. Kok Tuhan kasih seperti ini. Sebelum dia terkena sakit itu memang saya udah mulai tadinya jauh dari Tuhan gitu kan. Jadi saya udah mulai dekat gitu. Tapi saya dekat sama Tuhan, kok ada penyakit ini begitu. Sebagai seorang istri, apalagi anak masih kuliah kan butuh biaya. Terus gimana? Dalam kesendirian saya sering menangis tanpa dia tahu. Dan saya tidak mau menangis di depan dia gitu kan. Pulang kerja saya menangis. Di rumah subuh-subuh. Nanti mau bekerja juga. Tanpa dia tahu saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Kebetulan ada bimbingan dari Pak Pendeta Petrus ya. Dan juga Ibu Belinda yang selalu menguatkan iman. Dan selalu mengucapkan jangan pernah patah semangat dan selalu perkatakan bahwa bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun. Itu yang saya selalu pegang dari Pak Pendeta itu. Jadi itu saya selalu bilang, dan setiap pagi ada ibadah fajar, saya selalu oleskan minyak urapan. Itu yang selalu saya percaya Tuhan Yesus penyembuh itu. Dan saya selalu bilang jangan patah semangat gitu, dan berdoa. Kalau dokter nggak ada bilang penyebab penyakit saya apa, ya cuman ya kita pasti tahu lah. Saya dulu perokok berat. Saya bisa sampai 4-6 sampai 6 bungkus saya satu hari. Saya kan kerja di kafe berpuluh tahun, tidak teratur tidur. Mungkin itulah merokok. Dan tidur di lantai pakai kipas. Itu selama bertahun-tahun. Selama saya berumah tangga juga. Ya mungkin itulah pengaruhnya. Saya nggak pernah pakai alas tidur dulu. Jadi tidur, buka baju, pakai kipas. Wah udah, baru nyenyak tidurnya. Mungkin penyebabnya itu. Mungkin. Setelah selesai kemo, udah 6 kali kemo tuh. Divonis dokter sudah sembuh ya, udah ringan banget lah gitu. Pulang ke rumah. Kumpul semua keluarga di rumah. Setelah keluarga pergi pulang semua, dia merasa sakit. Merasa sakit lagi dia. Padahal pulang dari rumah sakit, dokter mengatakan itu sudah berkurang 50%. Tapi setelah keluarga pulang semua, dia menjerit sakit.
sakit, kayak ditusuk, disayat dari sini ke belakang. Itu sakit, tak tertahankan itu. Mau saya makan obat nyeri, istri jangan makan obat nyeri. Kita berdoa aja katanya. Dia udah nggak kuat kan, cuma satu yang bisa saya lakukan berdoa. Tapi dia kesakitan, dia bilang udah minta aja obat nyeri itu. Tidak, jangan kamu minum obat nyeri, itu hanya sementara. Itu saya bilang, kita berdoa, saya berdoa sampai menangis sama Tuhan. Setelah berdoa dia tidur nyenyak, bangun pagi saya tanya masih sakit enggak? Udah enggak. Benar-benar satu mukjizat yang luar biasa. Bulan 7 kemarin, pemeriksaan terakhir, penyakit saya 50% sudah menyusut. Menyusut. Jadi itu semua karena yang paling utama itu karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, saya tidak pernah surut semangat saya. Saya pasti berolahraga 3 kali seminggu. Yang ketiga, ini intinya juga ini. Istri saya tidak pernah marah-marah sama saya. Jadi kalau ada orang di luar, suaminya udah sakit, merepek lagi istrinya. Cepat mati itu semua suamimu itu. Ya untung aja ada dia yang sangat baik merawat aku. Ada dokter yang lebih dahsyat di antara seluruh dokter, yaitu Tuhan. Kalau kita percaya masih ada Tuhan, berarti kita bisa sembuh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Banyak orang Kristen hari ini berpikir kalau ikut Yesus Kristus artinya hidup saya bebas dari masalah. Berarti bebas dari penyakit. Atau datang ke hamba Tuhan minta didoakan pasti sembuh. Tapi tunggu dulu, kita mau kembali ke kebenaran yang hakiki. Kita mengajarkan sebaliknya dan menuliskan sejarah yang sebenarnya. Orang percaya yang kuat pun, satu, pasti juga bisa ketemu yang namanya pencobaan. Dua, bisa juga bikin masalah atau kesalahan. Tiga, atau harus ikut menderita karena dunia yang semakin ambruk. Contoh saja Daud. Kurang berkenan apa di hati Allah. Tetapi Daud pun bisa jatuh ke dalam dosa. Petrus, murid yang begitu setia bahkan diberikan sebuah sebutan. Batu karang. Tetapi apa yang terjadi? Ia menyangkal Kristus. Jadi masalah itu dapat muncul mulai dari pilihan yang kita ambil. Peperangan rohani ataukah mungkin kita melihat ini ujian dari Tuhan untuk memurnikan kita. Apapun bentuk yang sedang kita alami atau Anda sedang alami hari-hari ini. Saat ini saya mau katakan, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapan satu-satunya hanyalah Dia, Tuhan yang tetap setia. Itu sebabnya Daud sekalipun pernah jatuh, dia bangkit kembali. Dan dia menuliskan di Mazmur 34 ayat 19 yang berbunyi begini. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun latar belakang yang membuat ia patah hati dan remuk jiwanya. Bagaimana kalau jatuh dalam dosa? Berbaliklah kepada Tuhan. Kembali percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan mampu menopang Anda melewati setiap pencobaan dan bangkit dari kejatuhan hidup. Kita akan bacakan dulu pokok-pokok doa yang sudah masuk sebelum kita akan mulai berdoa untuk semua rekan-rekan yang sudah mengirimkan. Ada Ibu Alien yang mohon bantuan doa untuk adiknya, Bapak Hendra Irawan di Surabaya. Ada benjolan di antara leher dan bahu. Dan juga pinggangnya sakit dan mual. Sudah di USG.
Mohon bantuan doa supaya hasil USG-nya baik, ya tidak ada yang mengkhawatirkan. Tentu kita juga mengharapkan hal yang tidak mengkhawatirkan, tapi kita tetap berdoa ya Bu Alin. Juga Ibu Murni, doakan anak saya yang saat ini sedang terikat judi online supaya bertobat dan kembali aktif di gereja. Karena sebelumnya dia aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Hati saya sangat hancur karena hal ini. Saya pun juga demikian, karena generasi muda masa depan harus menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Ibu Catherine, saya butuh didoakan beserta adik saya karena kami ada pinjaman online yang harus dibayarkan sejak Bapak sakit. Ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, bingung, sedih ya, dan merasa putus asa. Kami akan doakan Ibu Catherine ya. Lalu juga Ibu Mercy, doakan saya supaya saya diberi kekuatan oleh Tuhan karena jadi tulang punggung keluarga. Adik beliau sudah menikah dan sampai saat ini belum ada pekerjaan sejak COVID ya. Kakaknya punya 2 anak yang kuliah dan SMA. Bulan lalu kakaknya perusahaannya bangkrut, istrinya juga terserang diabetes. Akhirnya seluruh tanggungan keluarga dilimpahkan kepada saya. Ya Ibu Mercy, tetap sabar. Dan Ibu Feni, mohon dukungan doa untuk anak saya, Hansen, supaya lolos seleksi peserta OSN Matematika SMA yang rencana akan dipilih 1 siswa saja. Amin. Theo yang akan mengikuti ujian praktek tingkat SD di tanggal 17 sampai 26 Februari 2025. Ada lagi Ibu Mesyas Nindar. Ya, doakan saya, 2 minggu yang lalu saya keguguran dengan umur janin 3 bulan. Sekarang aku mengalami sakit kram yang hebat di bagian perut bawah dan sedikit ada pendarahan. Duduk dan berdiri perlu bantuan suami. Oke, Ibu Meyas Nidar, kita akan berdoa untuk Ibu juga nanti. Ya, baik. Untuk semua Bapak, Ibu, dan saudari yang sudah saya bacakan pokok doanya. Dan semua yang ikut berdoa bersama dengan kami. Kita berdoa bersama-sama. Ada Ibu Alin, Ibu Murni, Ibu Catherine, Ibu Mercy, Ibu Fani, dan Ibu Meyas Nidar. Dan seluruh rekan-rekan yang sudah menuliskan pokok doa dan mungkin memiliki pergumulan yang sama. Pergumulan dengan pinjaman online. Pergumulan dengan sakit penyakit. Pergumulan dengan akibat dari keguguran. Pergumulan dengan rumah tangga yang pelik. Hubungan yang sedang dalam keadaan yang penuh dengan konflik. Hubungan pernikahan yang saat ini sedang tidak harmonis. Hamba bawa seluruhnya ke dalam kuasa belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Perkatakan terus bahwa di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Benjolan yang ada di bagian tubuh-Mu, Engkau letakkan di sana, Engkau urapi, Engkau doakan dan perkatakan terus bahwa benar apa yang diajarkan itu benar. Bahwa dari kuasa perkataan itu akan mendatangkan mujizat. Juga ubah pola hidupmu, gaya hidupmu. Tetap melekat di dalam Tuhan dan tetap tidak memikirkan selain daripada perkara-perkara yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Kristus, miliki komunitas yang benar, miliki satu semangat yang selalu baru untuk datang kepada Tuhan dan tidak patah semangat. Segala macam cara iblis yang mencoba untuk mengintimidasi engkau dipatahkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah urapan, kuasa, pemulihan, mujizat, damai sejahtera yang hanya bersumber dan datang daripada Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, yang terlilit hutang, engkau akan melihat mujizat. Dalam waktu dekat ini Tuhan akan membukakan jalan keluar yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Dan arahkan hatimu dan tetap percaya bahwa hanya Yesus Kristus penolong hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari yang sepakat mengalami mujizat, pemulihan, terobosan dan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Katakan terus bahwa Tuhanku lebih besar dari segala perkara apapun yang kuhadapi. Ya, Tuhanmu lebih besar dari segala perkara dan masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalahmu. Sampai saat ini
Ia masih terus bekerja, menyatakan kasih, kuasa, dan mujizatnya. Jika Anda butuh teman untuk berdoa, jika Anda butuh teman untuk menanyakan dan mau mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi dan tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, diarahkan seperti apa dan harus kemana, hubungi Sahabat 24 adalah langkah yang sangat tepat. Karena tim konselor kami siap mendengar, mendoakan Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan mengarahkan Anda untuk sampai Anda menemukan kedamaian, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat. Dan pastinya Anda akan menemukan ketenangan, kekuatan dari doa bersama dengan Sahabat 24. Hubungi kami di layar Anda saat ini, jangan ragu dan jangan khawatir. Mari kita berjalan bersama. Kita akan temukan kembali mujizat. Anda akan temukan kembali iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan Yesus kepada Anda yang percaya. Jika Anda terberkati dengan topik kita hari ini, jangan lupa berikan like dan share video ini ya ke semua orang yang Anda kenal, apalagi yang terdekat. Pastikan pula subscribe channel Cahaya Bagi Negeri, supaya Anda terus mendapatkan konten yang bisa mengubah hidup Anda semakin sehat, semakin baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Andi Otniel dan seluruh tim Cahaya Bagi Negeri. Saya thank you. Tuhan memberkati.